Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Fadil Jovandra Dirga. Perkenalkan, nama saya Nia Eliza. Perkenalkan, nama saya Dinda Putri Ramadhani. Kami dari Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam atau Kuliah Islam dan Lingkungan Hidup. Dosen pengampu Dr. Wahyu Iryana, S.Hum MAG CRMP. Setiap tahun kita sering melihat bencana lingkungan seperti banjir, kebakaran hutan, dan tanah longsor. Namun, yang jadi pertanyaan adalah, apakah semua itu murni terjadi karena faktor alam? Atau justru ada campur tangan manusia yang memperparah kondisi tersebut? Di video ini, kami dari kelompok 4 akan membahas tentang sejarah bencana lingkungan, mulai dari konsep perubahan iklim hingga penyebab terjadinya bencana, mulai dari sudut pandang alam dan sosial. Hingga banjir hingga ketinggian. Wilayah di Kabupaten Cirebon sampah mempenuhi. Terkini di jembatan Cikaso, Sungai Cikaso, ini rumah sudah. Laju deforestasi turun signifikan, terendah dalam 20 tahun terakhir. Deforestasi di Provinsi Kaya Hutan cenderung tetap tinggi dia, dan kalau secara tren panjang dia meninggi gitu ya. Provinsi Kaya Hutan dia turun dan habis. Kulihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Air matamu berlinang, emas intanmu terkenang. Bencana lingkungan merupakan peristiwa yang menyebabkan kerusakan ekosistem serta berdampak pada kehidupan manusia. Bencana ini bisa disebabkan oleh dua hal, yaitu faktor manusia dan faktor alam. Dalam sejarahnya, perubahan iklim sebenarnya sudah terjadi sejak lama, seperti pada zaman es atau periode kekeringan panjang. Namun, yang membedakannya dengan zaman sekarang adalah kecepatan perubahan yang semakin meningkat. Hal ini tidak lepas dari aktivitas manusia, seperti industrialisasi, penggunaan bahan bakar fosil, dan deforestasi, yang menyebabkan meningkatnya emisi gas rumah kaca. Seperti yang disebutkan tadi, bencana alam dapat dibedakan menjadi dua jenis. Pertama, bencana yang murni disebabkan oleh faktor alam, seperti gempa bumi dan letusan gunung berapi. Yang kedua, bencana yang terjadi akibat faktor sosial atau aktivitas manusia, seperti banjir akibat sampah, serta tanah longsor akibat penebangan hutan secara berlebihan. Dari sini dapat dilihat bahwa tidak semua bencana terjadi secara alami, melainkan banyak yang diperparah oleh perilaku manusia itu sendiri. Salah satu bencana lingkungan yang sering terjadi di Indonesia adalah banjir, yang sering terjadi di Jakarta. Namun, belakangan ini sering terjadi juga di daerah Lampung. Meskipun curah hujan yang menjadi faktor utama, namun penyebab lainnya adalah buruknya sistem drainase, penumpukan sampah, serta ahli fungsi lahan. Kebakaran hutan juga sering terjadi di Indonesia maupun di negara lain. Kebakaran hutan umumnya disebabkan oleh alih fungsi lahan secara ilegal, serta diperburuk oleh perubahan iklim yang semakin panas. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas manusia memiliki peran besar dalam memicu terjadinya bencana lingkungan. Jika dianalisis lebih dalam, sebenarnya bencana lingkungan merupakan hasil dari interaksi antara faktor alam dan faktor manusia. Namun, pada kondisi saat ini, manusia merupakan faktor utama yang memperparah kondisi lingkungan. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya lingkungan serta kebijakan yang kurang tegas menjadi penyebab utama meningkatnya risiko bencana lingkungan. Oleh karena itu, bencana tidak bisa hanya dipandang sebagai fenomena alam semata, tetapi juga akibat dari tindakan manusia. Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa bencana lingkungan tidak selalu terjadi secara alami. Peran manusia sangat besar dalam mempengaruhi terjadinya bencana, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dan tanggung jawab bersama untuk menjaga lingkungan agar dampak bencana dapat diminimalisir di masa depan. Bumi tidak pernah banyak meminta, tapi kita malah merusaknya. Banjir,
longsor, kebakaran hutan, itu bukan hanya sekedar bencana alam. Di balik itu semua, terdapat ulah tangan kita sendiri. Sampah dibuang sembarangan, hutan ditebang tanpa kendali, sehingga kita lupa alam mempunyai batas. Jadi, mulai sekarang, lakukanlah perubahan kecil, mulai dari menjaga lingkungan, kurangi plastik, membuang sampah pada tempatnya. Karena jika bukan kita yang menjaga bumi, maka siapa lagi? Ingat, bumi itu bukan warisan, tetapi titipan untuk generasi yang akan datang. Demikian video dari kelompok kami. Semoga bisa menginspirasi untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Jangan tunggu bumi rusak, baru kita sadar. Jaga sekarang atau menyesal nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semua.